Amin. Oke. Boleh slide berikutnya, Kak? Kita mau menyanyikan Mars PA. Seperti biasa di hari Minggu kita mau menyanyikan Mars PA. Udah siap? Siap. Oke, musiknya, Kak. Siap. 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 Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih Ini kalau aku minum sekarang. Terbentanglah dan Tuhan kami kunjungi. Ini kamu Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Oke. Kita mau menyanyi pujian pembukaan kita. Ada yang ingat nggak ini lagunya? Ada gayanya loh, Kak Marta. Kira-kira adik-adik masih pada ingat nggak ya gayanya kayak gimana? Coba semua disiapkan pintunya, nyalakan kameranya. Kalian mau lihat udah siap belum pintunya? Coba siapkan pintunya. Mana Kak Karya mau cek dulu. Yang belum siap pintunya, Cinta sama Mika belum siap pintunya. Gio belum siap pintunya. Abang Jo sama Alicia belum siap pintunya. Coba yang belum siap pintunya. Sudah siap semua pintunya? Kita mau nyanyi sama-sama ya, sesuai dengan gayanya ya. Musik. Datang dan menghimpit Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Sekali lagi. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Oke. Kita mau doa pembukaan, kita mau lipat tangan, mau tutup mata semuanya. Kak Karya minta tolong untuk lipat tangannya, tutup matanya karena kita mau berbicara sama Tuhan. Kita mau berdoa, doa pembukaan. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, selamat siang Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai dengan hari ini kami boleh berkumpul bersama dengan teman-teman kami, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah minggu pelayanan anak lewat daring. Tuhan, berkatilah ibadah hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan juga mau berkati Kakak Marta yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau baca Mazmur. Kita mau baca Mazmur. Ini dari Mazmur 5. Buka Mazmurnya. Mazmur 5 ayat 12 sampai 13. Mazmur 5 ayat 12 sampai dengan 13. Ini 12 kan? Sudah semua? Kakak Ria bacakan yang keluar, adik-adik sama Kakak Marta bacakan yang ke dalam. Kakak Marta bantu adik-adik ya Kak. Kakak Ria bacakan yang keluar, adik-adik bacakan yang ke dalam. Kita mulai. Mazmur 5 ayatnya yang ke-12 sampai ke-13. Ayatnya yang ke-12 dulu. Tetapi semua orang yang bergantung padamu akan bersuka cita. Mereka akan selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Oke, ini pembacaan Mazmur kita ya. Semua orang yang beriman sama Tuhan itu akan bersuka cita kayak Kakak Ria, Kakak Marta, dan adik-adik semua. Kita sekarang mau memuji Tuhan lagi sebelum kita masuk dalam firman ya Kak. Kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 83, Karena Kasihnya Padaku. Yuk, boleh musik ya, Kak. Rika lihat, ini bisa. Rika tahu nggak apa ini? Kamu harus bicara dulu, Len. Aku udah lupa. Iya enggak? Dadah kamu, Len. Ya, ganti lagi. Ganti, ya kan? Yang aku lihat. Kok nggak ada? Aku lihat. Mana aku lagi? Orang kelihatan, Len. Lagunya ya ada. Kamu. Ya enggak? Oke, terima kasih. Kita sekarang mau masuk firman Tuhan, tapi sebelumnya Kakak Ria mau minta tolong untuk semuanya. Coba dimatikan dulu mic-nya
supaya videonya nanti bisa terdengar. Kakak Marta juga bisa menyampaikan firman Tuhannya juga kalian bisa dengar dengan baik. Dimatikan dulu semua. Nanti kalau misalnya diminta untuk baca, baru dinyalakan ya mic-nya ya. Oke, iya, pintar. Semuanya sudah dimatikan. Sekarang Kakak Ria lempar ke Kakak Marta buat memberitakan firman Tuhan. Aku tangkap ya. Tangkap ya. Oke. Oke, makasih Kak Ria. Yuk, udah siap semua adik-adik? Alkitabnya mana coba? Kasih lihat dulu. Ya, hebat. Good, good, good. Oke. Kalau sudah pegang Alkitabnya, sekarang dibuka dari Mika. Ayo, Mika di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Perjanjian Lama. 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 Ya, betul. Yang pintar semuanya. Mika 3. Sudah ketemu? Ada. Ada yang kesusahan? Kalau kesusahan, boleh minta tolong mama papanya dulu. Dapat? Mika 3. Mika pasal 3, ayatnya yang pertama sampai ke-4. Sudah dapat? Belum. Yang udah, boleh kasih tunjuk jarinya? Oke, Fanny Valen sudah. Kameta. Mana ke belakang. Boy udah. Andrea sudah dapat? Belum, Kak. Oke. Pelan-pelan ya. Tungguin Berapa Kak. ayat berapa, Kak? Mika 3 ayat 1 sampai 4. Abang Richard udah dapat belum? Belum, Kak. Ya, pelan-pelan cari ya. Belum. Saya cari dulu ya di daftar buku. Dia di belakangnya Yunus. Jadi di samping-samping sini tulisannya MI. Perjanjian baru. Perjanjian lama, sayang. Lama, Richard. Oh iya, Mika. 1002 ya? 1000. Kalau di Kamarta 1005. Di Alkitabnya Abang Richard 1002 ya? Bola. Bola. Evan udah dapat Mika. Ini mati. Nggak ada Vika. Ini Vika. Nggak ada. Jangan bilang nggak ada ya, ada. Mikanya ada di sebelah Cinta, Kak. Bener-bener namanya. Apa? Akira. Sudah banyak yang dapat? Halo Gis, Dio. Saya udah mau ketemu tapi kelewatan. Kelewatan. Gimana? Pelan-pelan, bukannya pelan-pelan. Marungan apa? Andrea sudah ketemu. Andrea sudah ketemu. Oke. Askia udah. Kakaon udah ya? Oke. Itu Kayla mana ya? Kayla. Mika, ada Mika. Mika ada. Mika. Ada Mikael tuh sebelahnya Angel juga. Ada. Ada Alkitab Mika ada. Jangan bilang nggak ada. Oke, sembari menunggu teman-teman yang lain, Kak Marta mau minta tolong dong baca Alkitabnya.
3 ayat 1 sampai 4. Kak Marta minta tolong 4 orang ya. Saya Kak. Misal Kak. Michelle boleh. Ayat 1 ya. Ayat 1 ya. Michelle Deborah. 1. Terus Fani boleh bantu ayat yang kedua. Ayat kebola ya, Ma. Fani Valen. Fani. Saya Kak Alvaro. Nih, ayat 3 kenapa kamu gitu? Nih. Alvaro boleh yang ketiga ya. Ayat 3 ya. Jadi bilang. Aku dong Kak. Saya Kak. Ayo. Kak, Leon. Saya Angel. Kak. Tadi pertama Saya Michelle. Michelle. 2 Saya siapa? Kamarta lupa. Ya, misal yang mana Mama bingung. Yang kedua si Van Valen Kak. Kedua. Michelle Deborah. Oh, ayat pertama Michelle Deborah. Ya, ayat kedua keduanya Fanny Fanny Valen. Valen. Ayat ketiganya Alvaro. Ayat keempatnya siapa Kak? Saya Kak Angel. Saya Kak Angel. Kakak Angel kan nanti dosi apaan? Oh, Michelle Christabel ya? Mau ayat 4? Saya. Kakak Angel nanti pas doa syafaat ya Kakak Angel. Oke? Oh, Kakak Angel mau baca Alkitab aja. Oh ya, oke. Berarti Kakak Angel ayat berapa tadi Karya? Ayat yang keempat berarti. Oke. Oke. Selain yang Kakak Ria sebutkan, tolong mic-nya dimatikan. Michelle Deborah ayat pertama, Fanny Valen ayat kedua, Alvaro ayat ketiga, Kakak Angel ayat keempat. Yo. Udah siap semua nih? Kita baca ya. Oke. Boleh? Ayat pertama. Mika 3 ayat 1 sampai 4. Michelle? Iya Kak. Kataku, baiklah dengar hai para kepala di Yakub dan hai para pemimpin kaum Israel, bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? 2. Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan, mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan dari daging dari tulang-tulangnya. 3. Alvaro? Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan daging di dalam belanga. Terakhir. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan mereka. Terima kasih. Sebelumnya, siapa yang sudah pernah baca kitab Mika?
Atau baru ini? Siapa yang baru sekali? Saya. Ya, Kak. Siapa lagi? Ya, oke. Jarang, hampir jarang sih ya, Karya ya, kita baca Mika ya, baru ini. Oke. Ada sedikit video yang adik-adik bisa tonton sebentar. Nanti di situ bisa tahu Mika itu siapa. Boleh dibantu Kakak Daniel? Hukuman Tuhan atas Israel dan Yehuda. Mika adalah nabi yang berasal dari Moreshet di tanah Yehuda yang melayani pada zaman Raja Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Mika menyampaikan bahwa bangsa Israel dan Yehuda akan dihancurkan dan dibuang dari negerinya karena ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Tuhan marah karena kehidupan orang-orang Israel dan Yehuda pada zaman itu yang jahat. Mereka tega merebut apa yang dimiliki orang lain, melakukan banyak penipuan, dan tindakan kekerasan. Bahkan, para pemimpin bangsa yang harusnya menegakkan keadilan justru mencintai kejahatan. Para nabi dan imam yang harusnya memberikan pengajaran yang benar, malah sengaja menyesatkan rakyat demi uang. Mika menyampaikan, Tuhan akan mendatangkan malapetaka kepada mereka. Bahkan kota Yerusalem dan bait suci yang mereka banggakan akan dihancurkan. Tuhan menuntut umatnya, karena meskipun Tuhan telah menunjukkan kasih setianya dengan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, menuntun mereka, dan selalu melindungi bangsa itu dari musuh-musuhnya, bangsa Israel tidak menghargai Tuhan dengan sungguh-sungguh takut kepadanya. Mika menyadarkan bahwa apa yang dituntut Tuhan bukanlah korban persembahan, tetapi sikap yang adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Allah. Janji penyelamatan Israel dan Yehuda. Di balik nubuat penghukuman dan pembuangan yang mengerikan, Nabi Mika juga menyampaikan janji keselamatan yang dari Tuhan. Nabi Mika mengingatkan sifat Tuhan Allah yang mengampuni dosa dan memaafkan pelanggaran dari umatnya. Dia akan menunjukkan kasih setianya yang telah dijanjikannya kepada Abraham dan Yakub. Nah, slide berikutnya Kak, boleh? Enggak. Nah, udah tahu tadi Nabi Mika siapa? Enggak. Dari mana? Moreshet. Satu kota. Dia itu ditugaskan. Iya. Minta tolong boleh yang belum di mute, boleh tolong di mute dulu mikrofonnya. Sudah semua ya? Oke, Kamarta lanjutin ya. Nah itu nggak bicara. Yo, Glenn, Abang Jo. Minta tolong ya. Sebentar ya, sebentar aja. Suaranya begitu. Feedback, ada 2 handphone itu Opung, maaf. Jadinya suaranya beradu. Udah? Oke, Kamarta lanjut ya. Ya. Nah, di sini Mika ditugaskan oleh Tuhan untuk menasehatkan bangsa Israel kalau mereka itu akan ditimpa malapetaka. Karena apa? Karena tadi dibilang para pemimpin bangsa Israel dan Yehuda itu suka banget berbuat jahat. Ada yang suka korupsi, ada yang suka merampas hak-hak orang. Jadi kayak minta-mintain uang gitu loh adik-adik. Terus suka berbuat-buat jahat gitu. Kalau dia nggak mau nurut, suka dipukulin, kayak gitu-gitu. Nah,
si Nabi Mika ini ditugaskan sama Tuhan untuk bilang ke bangsa Israel, kalian kalau nggak mau bertobat, nanti Tuhan marah. Nih, kayak slide yang sekarang ditampilin. Karena Tuhan nggak suka kejahatan. Kalau kita bikin kejahatan, Tuhan marah. Ada nggak yang masa ada yang percaya nggak kalau Tuhan itu nggak bakal marah? Contoh Tuhan marah itu udah ada ya adik-adik. Ayo, siapa yang bisa jawab? Nanti Kak Marta kasih coklat minggu depan. Ayo, jawab. Contoh Membuat kejahatan. Contoh Tuhan marah itu apa? Ada gempa. Berbuat dosa. Berbuat dosa. Hancurnya bait Allah. Berbohong, Kak. Hancurnya bait Allah. Tadi siapa yang jawab tuh, Kak? Griselda. Ada yang jawab tuh, Kak. Griselda. Giselda, Kak. Giselda. Catat ya. Kameta tolong dicatat. Hancurnya bait Allah. Yang kedua apa lagi? Air bah. Dosa. Air bah. Air bah. Siapa tuh jawab air bah? Organ. Sel. Air bah. Griselda lagi. Griselda. Yang lain Sel. tuh. Berdosa. Ya, contoh Tuhan marah itu sudah ada 2. Air bah dan bait suci terbelah. Sekarang kalau kita sebagai manusia, adik-adik nih, kalau bikin kesalahan, misalkan selesai sekolah daring, terus ada tugas, dikasih mama papanya, dikasih gurunya, terus mama papanya tanyain, Saci, tadi ada PR nggak? Terus Sacinya bilang, nggak ada, tadi cuma gurunya jelasin aja, nggak dikasih PR. Terus besokannya ibu gurunya tanya, Saci, PR-nya mana? Kok nggak dikerjain? Terus ibu gurunya nanya sama mamanya. Terus ketahuan deh Sacinya bohong. Mama marah nggak? Iya. Marah. Itu kan sudah mengurangi nilai di sekolah. Nah, Tuhan Yesus pun begitu. Tuhan Yesus itu marah jika manusia selalu berbuat kejahatan. Ada yang pernah bilang, Kak Marta pernah dengar, Kak, ini sekarang nih, pandemi ini nih, Kak, mungkin nggak sih salah satu akibat Tuhan Yesus marah? Karena manusia tuh nggak ada yang mau jaga bumi. Jadi kotor deh jadinya. Akhirnya banyak penyakit deh, virus deh. Kak Marta cuma bilang, untuk kejadian saat ini, mungkin seizin Tuhan untuk membuat manusia lebih baik. Jadi apa? Hidupnya lebih bersih. Cuci tangan kan? Setelah ada pandemi corona ini, suruh cuci tangan, terus pakai masker. Benar kan? Nah, kalau kita menyikapinya dengan bijak, pasti kita pikirnya, oh iya, supaya negara kita jadi negara yang bersih, supaya manusia-manusia seluruh di dunia ini hidupnya bersih, nggak ada virus lagi. Nah, kita berdoa deh nih, mudah-mudahan si pandemi ini makin lama makin turun dan hilang. Balik lagi ke cerita yang ini. Nah, setelah Mika bilang, adik-adik tadi baca kan di ayat yang keempat. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Tuh, Mika udah kasih tahu nih sama bangsa Israel nih, hei kalian, kalau nanti kalian masih berbuat jahat terus, Tuhan nggak akan mau mendengar permintaan maaf kalian, mohon ampun kalian. Di sini sudah dibilangin nih, sudah dikasih tahu sama si Mika, supaya bangsa Israel mau bertobat. Nah, mau ingetin lagi ke adik-adik, kalau yang tadi contohnya Saci, jangan diulangi. Yang pertama yang paling gampang, kalau sama adik, sama kakak. Ya kan? Biasanya di rumah tuh apa sih? Berebutan mainan. Gracias tuh sama adik. Adiknya nanti nangis. Nggak boleh.
Terus siapa lagi? Kak Marta nggak? Itu contoh yang buat di rumah ya. Terus yang paling gampang lagi apa? Melawan. Ini anak-anak kecil nih, dulu Kak Marta pernah kecil soalnya. Jadi Kak Marta tuh pengakuan dosa. Sekarang pun kadang-kadang Kak Marta masih suka melawan. Melawan orang tua salah satu contoh kejahatan. Itu bisa bikin Tuhan marah? Bisa. Karena apa? Orang tua itu ditunjuk Tuhan untuk menjaga kita. Kalau nggak ada mama dan papa, nggak ada kita. Tuh, ingat ya? Oke. Yang berikutnya, Kak. Di situ di ayat 4 tadi dibilang, kalau misalkan kalian nanti nggak mau bertobat, nggak mau minta ampun sama Tuhan, Tuhan nggak mau dengar segala permohonan kalian. Nah, di sini Kak Marta mau mengartikan, kalau kita tahu kita salah, kita harus apa? Minta maaf. Itu juga yang disampaikan oleh Nabi Mika sama bangsa Israel. Untuk apa? Bertobat. Tuhan Yesus nungguin nggak sih, Kak, kalau manusianya pada bertobat? Tungguin. Tuhan Yesus tuh senantiasa meluk, contohnya gambar ini. Dipeluk. Sini. Yang mau bertobat sini. Nanti Tuhan makin sayang. Itu yang disampaikan Nabi Mika kepada bangsa Israel. Kepada kita juga. Tuhan Yesus itu sayang sama anak-anak yang mau minta maaf kalau dia sadar dia berbuat salah. Mau Kak minta maaf itu harus sama mama papa aja ya? Sama bu guru ya? Enggak. Sama adik juga boleh. Kalau kalian bikin adik nangis, siapa aja minta maaf. Adik, kakak minta maaf ya, tadi merebut mainannya, tadi ambil makanannya. Tuhan Yesus sayang. Tuhan Yesus catat. Misalkan Agis isengin adik Dio. Terus sore-sore Agis minta maaf. Tuhan dengar. Oh, berarti Agis anak baik. Mau minta maaf sama adiknya. Sama mama papa juga gitu. Tapi kadang-kadang nih ya, adik-adik pasti malu. Minta maaf sama mama sama papa. Iya. Papa, mama papa pasti maafin. Mau sesalah apapun adik-adik, pasti mama papa maafin. Ingat ya, nih, bertobat. Tuhan membuka tangannya bagi yang mau bertobat. Jadi adik-adik, kalau adik-adik sadar membuat kesalahan, adik-adik jangan lupa minta maaf. Slide berikutnya, Kak. Ini dia. Enggak, lihat. Ini intinya firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui pembacaan kita hari ini. Kita diminta untuk berbuat baik. Iya. Menyampaikan juga kepada bangsa Israel tadi untuk apa? Satu, Tuhan Yesus nggak suka tuh yang namanya buat jahat. Kalau kalian tahu kalian jahat, segera bertobat. Lalu apa? Berbuat baik. Inilah inti dari firman hari ini. Tuhan menginginkan semua manusia membuat kebaikan. Berbuat baiklah sebanyak mungkin. Kita nggak perlu hitung. Hari ini aku sudah 10 melakukan kebaikan. Kira-kira aku dapat apa ya dari Tuhan? Perlu dihitung. Kita nafas, bangun tidur, masih ada nafasnya aja itu sudah apa? Sudah berkat dari Tuhan. Apalagi kalau kita mau melakukan kebaikan terus-menerus. Tuhan pasti akan melimpahkan berkat pada adik-adik. Bisa melakukan kebaikan? Bisa. Pasti bisa dan harus bisa. Nah, itu yang mau disampaikan oleh Nabi Mika kepada bangsa Israel dan kepada kita melalui firman-Nya saat ini. Anak-anak harus berbuat kebaikan. Yang kecil aja dulu dari di rumah. Nggak usah nakal sama adik sama kakaknya. Nggak usah berantem. Terus yang kedua, kalau dikasih tugas sama ibu guru,
kerjain. Jangan mentang-mentang sekolahnya sekarang lagi daring, PR-nya dilewatin aja. Ah, mama nggak tahu, papa nggak tahu. Besok ketemu gurunya bilang aja, lupa. Jangan gitu ya adik-adik ya. Jangan. Terus makanya sama teman. Misalkan kalau lagi main di depan rumah, itu kan kita nggak boleh berkerumun kan? Mungkin tetangga sebelah mainnya dari depan rumah gitu. Nggak boleh main ledek-ledekan. Biasanya anak-anak nih kayak gini nih, sukanya ngeledek-ledek. Ih, barangnya nggak bagus. Ih, kok jelek banget sih? Nggak boleh, ya. Terus sama mama dan papa. Mama dan papa nggak minta kalian untuk cuci piring, nggak minta kalian untuk cuci baju sendiri, nggak minta untuk apa ya? Pokoknya nggak minta untuk melakukan hal yang susah kok. Tapi kalau kalian bisa membantu hal yang kecil dengan mungkin menjaga adik, mengerjakan PR, bantuin mama nih kayak gambar di sini, lap-lap kaca, mamanya lagi nyapu, bersihin rumah, dibantuin. Itu sudah membuat hati Tuhan tenang. Tuh, Tuhan menghitung. Wah, nih banyak nih hal baiknya yang dilakukan nih. Berkatnya makin banyak nih. Tuh. Kita tidak melakukan kebaikan aja, Tuhan Yesus sudah kasih kita berkat dengan kehidupan. Apalagi kalau kita bisa melakukan kebaikan kepada sesama. Pasti berlimpah-limpah berkat yang akan Tuhan berikan. Itu aja firman dari Kak Marta hari ini. Ingat, anak kecil bukannya tidak bisa melakukan kebaikan. Bisa. Kayak tadi, hal-hal yang gampang-gampang. Jangan bohong. Tuh, bantu. Jangan bikin adik nangis. Jangan suka ngata-ngatain orang. Banyak deh pokoknya. Kak Marta yakin adik-adik IMPA dikasih setia nih pada pinter-pinter. Jadi tahu kok hal-hal baik apa yang bisa kalian lakukan. Gracia, siapa ini tuh? Mohon maaf. Oke. Kak Marta tutup firmannya hari ini. Intinya itu ya adik-adik ya. Jangan lupa untuk selalu berbuat kebaikan. Oke. Kita mau tutup doa firman untuk firman hari ini. Boleh lipat tangan, matanya ditutup semua? Kak Marta lihat dulu ya. Oke. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Biarkanlah Tuhan melalui teguran Nabi Mika kepada bangsa Israel, boleh juga mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu mencintai dan berbuat kebaikan di dalam kehidupan kami. Kami yakin Tuhan Yesus akan selalu menyertai kami, sehingga kami di dalam kehidupan kami boleh melakukan hal-hal yang baik untuk menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati sesama kami. Berkati kami Tuhan Yesus. Amin. Oke, Kak Marta sampaikan kembali ke Kak Karya. Yeay, kita udah dengar firman Tuhan. Coba Karya mau tanya tadi, firman Tuhannya itu intinya kan untuk kita apa sih? Selalu disimak kayak tadi. Kakak Marta berbuat kebaikan. Pintar sekali semuanya. Nah, sekarang kita masuk dalam persembahan syukur. Seperti biasa, persembahan syukurnya itu nanti ditransfer bisa ke rekening Bank Mandirinya GPB Kasih Setia atau bisa langsung diserahkan ke kantor majelis GPB Kasih Setia. Jadi bisa info ke mama papanya, "Mah, Pak, tolong transferin dong buat persembahan aku," gitu. Atau boleh tolong dianterin nggak ke kantor majelis GPB Kasih Setia, ya. Sekarang kita mau persembahan syukur, boleh tolong boleh tolong slide berikutnya, Kak. Kita mau memuji Tuhan sambil menyerahkan persembahan syukur kita dari KC 168. Iya, Len, ya.
Iya, nggak usah belajar. Kelihatan. Dengarlah kata Yesus, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, tidak akan lapar lagi. Banyak yang tiduran loh. Dengarlah kata Yesus, akulah air hidup. Yang juga kelihatan tuh. Datang kepadaku, tidak akan Yang tiduran. haus lagi. Nah, kok berhenti musiknya? Udah kasih lagu. Unmute, Kak. Ada nyok. Sabar kakak-kakak sabar. Kita mau ada warta paket PA untuk minggu depan nih, wartanya untuk minggu depan. Ayo coba semuanya didengarkan baik-baik, di mute dulu biar bisa tahu pengumumannya apa sih dari Kak Ria. Coba belum di mute Kak Ria nggak akan lanjut. Ini bos, suka. Sudah? Oke. Sudah. Oke, coba belum, masih ada yang unmute, masih ada yang belum unmute. Waktu itu sempat mau dijadiin yang ikut menyanyi juga, tapi dia Belum unmute lagi. Aku mau yang gitu terus. Siapa punya? Kok kepencet dah? Kita mau kasih warta pelkat PA minggu besok. Kita akan kembali beribadah Minggu 5 September 2021 jam 1 siang. Nanti linknya ada di ini ya Kak, apa grupnya orang tua ya Kak, grup orang tua anak layan. Itu yang pertama. Yang kedua akan ada PR. Ada PR nggak sih Kak Marta? Ada. Ada ya? Ada kan? Takutnya kalian salah nih. Ada kan? Ada PR. Bukan PR deh. Aktivitas untuk minggu hari ini itu aktivitasnya boleh dibantu untuk anak TK. Anak TK dan balita. Di sini apa nih? 0 sampai 5 tahun puzzle kata. Susunlah huruf berdasarkan warna dan bentuk hingga menjadi satu kalimat. Kira-kira apa ya? Nih, Kak Karya kasih lihat ya puzzle katanya nih. Susunlah huruf di bawah menjadi sebuah kalimat sesuai dengan bentuk dan warnanya. Jadi kalian harus menyusun sesuai dengan bentuk dan warnanya. Di sini ada bentuk apa aja? Ada lingkaran, ada kotak, ada segitiga, tapi warnanya macam-macam. Jadi kalian susun ya berdasarkan dengan warna dan bentuknya. Bisa anak ATK dan balita? Bisa nggak? Ya bisa lah, masa Masa nggak bisa sih? gampang. Oke. Gampang. Oke, sekarang kita ke anak kecil. Coba yang anak kecil, Kak. Yang anak kecil kelas umur 6 sampai 8 tahun, kelas 1 sampai kelas 3 SD. Rekamlah ayat hafalan berikut ini. Coba dilihat ayat hafalannya. Dicatat ya. Matius 5 ayat 16. Nanti dihafalin dulu Matius 5 ayat 16-nya. Baru bilang, Mah, tolong rekamin dong, Mah. Aku udah hafal nih. Baru nanti tinggal dikirim ya ke grupnya ya. Matius 5 ayat 16. Sudah dicatat? Matius 5 ayat 16-nya sudah dicatat? Anak Aka? Sudah.
Sudah. Oke. Kita lanjut ke anak tanggung, Kak. Anak tanggung juga merekam nih kayaknya. Rekam hayat hafalan dari Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Sudah dicatat semuanya anak tanggung? Kelas 4 sampai kelas 6 SD sudah dicatat? Ya. Anak tanggungnya belum nyatet kayaknya. Sudah dicatat? Bisa? Sudah, Kak. Sudah, oke. Dari kakak pengurus KPA ada pengumuman? Orang Pak Tedo. Kakak pengurus ada pengumuman Kak Rizky, Slide selanjutnya Kak Lucy, Kak Meta, atau kakak-kakak yang lain? Ibu. Oh, soal Slide grup virtual. selanjutnya. Kemarin kakak cek yang ngirimin baru 10 orang deh. Nah, kakak mau tanya adik-adik, siapa yang belum merekam? Aku, Kak. Andrea. Kasihan, Kak. Sibuk ya? Banyak tugas. Banyak sekolah, Kak. Kemarin adik-adik, nggak apa-apa. Bapak kan adik-adik belajar kan ya. Nah, adik, hari ini adik-adik masih semangat buat merekam nggak? Masih. Katanya tidur. Iya, Kak, nggak semua. Hari ini ya, Kak Rizky tunggu jam 6 atau kalau lewat nanti tetap tanya-tanya dulu aja ya. Hari ini adik-adik ya, nanti merekam semangat ya. Ya. Siap. Nanti dikirimnya minta tolong Mama dan Papa. Oke adik-adik ya. Oke. Itu aja. Oke, makasih Kak Rizky. Nah, lo adik-adik ditunggu ya. Kak Karya sama Kakak Marta tungguin adik-adik kirim kata kalimatnya yang udah disusun sama hayat hafalannya untuk anak kecil dan tanggung ya, Kak. Bisa ya? Bisa nggak kira-kira? Tadi kan Kak Marta bilang salah satu contoh berbuat baik adalah mengerjakan tugas dari kakak layannya juga. Oke? Bisa? Coba Karya mau lihat jempolnya yang bisa siapa aja sih di sini? Bisa nggak? Bisa. Siap. Ya, Bisa. Oke, siap semuanya. Kita mau, berarti sekarang kita sudah ada di penghujung nih Kak. Kita mau tutup ibadah kita. Kita mau nyanyi lagu penutup dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam, kamu harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya. Yesus berpesan berharaplah, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Rahmat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing sekitarnya untuk sesama bersinarlah. Oke, kita akan doa syafaat karena ini udah. Coba di-mute semuanya. Jangan ada yang Kakak Ria lihat ada yang bersuara. Oke, kita mau doa syafaat. Tadi sudah dipilih orang-orangnya, Kakak Ria udah catat.
Tadi ada yang bersedia untuk bantu Kak Karya doa syafaat. Ini Kak Karya bacain ya, tapi kira-kira dia beneran masih mau nggak ya? Bangsa dan Negara Griselda, teman-teman Andreas, kira-kira ada lagi nggak yang mau bantu Kak Karya untuk berdoa? Udah, itu aja? Itu aja? Oke. Kalau itu aja berarti yang boleh buka. Siapa tadi? Michela. Siapa? Michela. Michela mau berdoa apa, sayang? Aku mau doa untuk orang tua. Oke, Michela untuk orang tua. Berarti ada tambahannya ya, nih Kak Karya bacain. Berarti tadi boleh buka mic-nya ya untuk Griselda, Bangsa dan Negara, orang tua Michela, lalu teman-teman Andreas. Sudah ada lagi? Udah ya? Oke, Griselda, Michela, Andreas. Urutannya Griselda dulu, baru Michela, baru Andreas. Saat Griselda bilang amin, berarti lanjut ke Michela. Michela bilang amin, lanjut ke Andreas. Oke, bisa? Kalau bisa tunjukkan jempolnya. Oke, baru nanti lanjut Kak Karya, Kakak Marta yang menutup. Terakhir kita doa Bapa kami sama-sama. Oke, yuk. Griselda ajak teman-temannya bersatu dalam doa. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan kepada kami. Berkati dan bimbinglah bangsa negara kami agar cepat pulih dari virus corona. Berkati juga Presiden Jokowi agar selalu bijaksana dalam mengambil keputusan. Bimbinglah mereka agar dapat menerapkan aturan-aturan yang baik demi kesejahteraan rakyat Indonesia, serta kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, sehatkan keluarga kami dan lindungi kami dari mara bahaya. Sehatkan keluarga kami, amin. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang sakit ataupun tidak masuk IPA hari ini, ya Tuhan. Kau berkati, semuanya tetap sehat. Dan Engkau tuntun di jalan yang benar, ya Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak yang pintar dan sehat selalu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus yang baik, tidak lupa juga Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh gereja di muka bumi ini Tuhan, yang pada hari ini bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat ibadah minggu di masing-masing gereja. Tuhan kiranya juga mau berkati Tuhan agar wabah corona ini cepat berlalu, sehingga kami dapat bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami dalam rumah Tuhan kembali. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik layan kami dalam sekolah mereka yang saat ini masih dijalankan lewat daring. Tuhan, walaupun lewat daring, tapi Tuhan kiranya mau tetap berkati mereka, berikan mereka tetap ketekunan dan juga rajin belajar, agar apa yang disampaikan oleh guru-guru mereka dapat mereka mengerti dan pahami dengan baik. Tuhan, kami juga boleh mengucap syukur untuk hari ini, kami boleh bersama-sama mendengarkan firman yang sudah diberikan oleh Kak Marta. Tuhan kiranya mau berkati kakak layan kami Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari bersama dengan keluarga, juga Tuhan mau berkati pekerjaannya, Tuhan juga mau berkati setiap hal yang dilakukan oleh kakak layan kami, sehingga hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, kembali kami berdoa kepadamu Tuhan,
Kami mengucapkan syukur untuk segala berkat yang selalu Tuhan berikan dalam kehidupan kami, baik itu rasa gembira, baik itu rasa sedih, baik itu badan yang sehat ataupun badan yang sakit. Kami yakin Tuhan Yesus selalu melawat kami, Tuhan selalu melindungi kami, Tuhan selalu menyertai kehidupan kami dan tuntun langkah kami, sehingga kami boleh dapat melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Biarkanlah Tuhan melalui firman yang didengar pada hari ini, adik-adik boleh kembali diingatkan untuk selalu melakukan kebaikan di dalam kehidupan mereka. Kami yakin kami dapat melakukan hal ini karena kami sudah mencontoh dari sikap Tuhan Yesus yang selalu melakukan kebaikan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persembahan kami. Biarkanlah persembahan yang sudah diberikan boleh menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan dan dapat memenuhi segala kebutuhan yang ada di gereja kami. Dan biarkanlah melalui persembahan ini, kami juga dapat menolong dan membantu sesama kami yang membutuhkannya. Kami yakin dan percaya persembahan ini boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini, tapi kami meyakini Tuhan tidak mengakhiri kasih-Mu dalam kehidupan kami, tapi Tuhan selalu menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna, yang mau kami bawakan hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus saja, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini, dan ampun makan kami yang secukupnya, di hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oh, berkati kami dan lindungi kami. Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin. Selamat hari Minggu. Kita saat teduh pribadi dulu ya, Kak. Saat teduh pribadi. Lipat tangan, ditutup matanya, kita saat teduh pribadi. Amin. Kakak Ria sama Kakak Marta mau mengucapkan kembali selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Kita mau foto dulu. Coba kameranya ditunjukkan semuanya. Kameranya di-on-kan. Kakak-kakaknya yang gabung juga kameranya on ya. Kakak Ria minta tolong. Coba. Biar fotonya semua sama kakak-kakaknya juga ya. Udah siap belum nih yang mau foto? Belum. Coba. Nih, aku capture ya. Ya, yuk. Ayo gayanya 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Selamat hari Dadah. Minggu semuanya. Terima kasih. Jangan lupa aktivitasnya Selamat hari ya. Minggu semuanya. Aktivitasnya jangan lupa dikirim. Dadah. Bye.